Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 336. Hanya dalam 10 detik, kedua tuan keluarga Jiang langsung berubah menjadi mumi. Mata mereka terbuka lebar, dan mereka tidak tahu bagaimana mereka mati. Sampai mereka mati, apa yang terjadi di sini? Askara terkejut. Hantu. Kamu adalah hantu. Kamu bukan manusia. Bukan manusia. Debbie menjadi gila melihat dua tuan keluarga Jiang yang dimumikan di tanah. Dev memandang Askara dan istrinya dengan dingin, tanpa ekspresi di wajahnya. Di mana gadis yang kamu tangkap? Dev bertanya. Gadis. Gadis. Debbie tampak ketakutan. Lalu menunjuk ke sebuah villa dan berkata, "Ya, di kamar. Bawa aku ke sana." Dev berkata dengan dingin. Oke. Debbie mengucapkan 3 kata baik berturut-turut. Dan dia tidak lagi sombong. Seperti sebelumnya, Askara dan Debbie memimpin Dev dengan gemetar. Pada saat ini, tidak satu pun dari mereka yang berniat melarikan diri. Karena mereka tahu bahwa mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Awalnya mereka mengira mereka memiliki beberapa keterampilan. Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan Dev, mereka masih bisa melakukan 2 trik. Tetapi sekarang melihat pemandangan barusan, Askara dan Debbie semua menyerah pada ide untuk bertarung dengan Dev. Membawa Dev ke kamar, tempat Yumi dikunci. Debbie membuka pintu. Yumi, yang menangis sepanjang waktu, mendengar pintu. Jadi dia melihat ke atas. Ketika dia melihat Dev, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Dan hatinya dipenuhi dengan harapan. Dev. Yumi bergegas menuju Dev. Terima kasih telah membiarkanmu menderita. Untuk Yuki, melihat Yumi bergegas mendekat, Dev dipenuhi rasa terima kasih. Debbie sedikit bingung, tidak tahu apa maksud Dev. Tapi dia tidak berani bertanya. Dev, kamu lihat tidak ada yang terluka di sini. Mari kita lupakan masalah hari ini. Kamu hanya perlu membiarkan kami pergi. Dan kamu bisa menyebutkan apapun yang kamu mau. Askara mengikuti Dev, memohon belas kasihan, dengan ekspresi pahit di wajahnya. Dev mencibir, apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Askara terkejut. Tetapi, sebelum dia bisa bereaksi, Dev meninju kepala Askara, langsung meniup kepala Askara seketika. Dengan kekuatan Askara, dia tidak bisa mengelak dari pukulan Dev. Darah bercampur otak, terciprat langsung ke wajah Debbie. Kamu. Debbie menatap Dev dengan amarah di matanya, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Jangan khawatir. Aku tahu kalian wanita menyukai kecantikan. Aku tidak akan meledakkan kepalamu. Aku akan membiarkanmu mati dengan indah, kata Dev. Menatap Debbie, yang masih mengenakan topeng. Setelah selesai berbicara, Dev tiba-tiba menembak, dan langsung mencengkeram leher Debbie. Debbie berjuang mati-matian, tetapi tidak membantu. Pada akhirnya, dia langsung dicekik sampai mati oleh Dev. Melihat kematian Askara dan Debbie, ekspresi Dev tidak berubah sama sekali. Tetapi Yumi ketakutan, memegang erat Dev dengan kedua tangannya. Tubuhnya bergetar hebat. Masih ada satu
Aku akan mengantarmu pulang setelah menyelesaikannya. Dev menghibur Yumi, lalu berjalan ke kamar sebelah. Saat ini, Erik sedang memakai earphone di dalam ruangan, menonton video pendek. Baru saja, kemarahannya diangkat, tetapi Debbie menundanya. Sekarang Erik menonton video kecil untuk melampiaskan. Ketika Dev masuk ke kamar, Erik bahkan tidak menyadarinya. Dia masih berkonsentrasi pada bab 337. Ponselnya. Dev melangkah maju, merebut telepon dari tangan Erik, dan melemparkannya ke tanah dengan keras. Ini mengejutkan Erik dan melompat dengan tergesa-gesa. Ketika dia melihat Dev muncul di kamarnya, dia terkejut dan secara naluriah ingin bangun dari tempat tidur dan melarikan diri. Tapi begitu kakinya menginjak lantai, dia jatuh dengan keras. Dan dia lupa bahwa salah satu kakinya sudah tidak berguna. Chen, Dev, kamu, bagaimana kamu bisa masuk? Erik berkata dengan ekspresi ngeri. Tapi Dev mengabaikannya. Matanya tertarik oleh liontin batu giok di samping tempat tidur Erik. Dev melangkah maju dan perlahan mengambil liontin giok itu. Liontin giok itu sebenarnya mengandung energi spiritual. Dev sangat gembira. Dia tidak menyangka akan ada kejutan tak terduga dalam perjalanan ini. Dia akan mendapatkan harta karun, menyimpan liontin giok di sakunya. Dev mengalihkan perhatiannya ke Erik. Dev, kamu bisa mengambil liontin giok jika kamu menyukainya. Dan barang-barang di kamarku, kamu dapat mengambil apapun yang kamu suka. Ambil dan pergi dengan cepat. Jika ayah dan ibuku mengetahuinya, kamu tidak bisa lari sama sekali. Erik tahu bahwa hal terpenting saat ini adalah membujuk Dev pergi terlebih dahulu. Jika tidak, Dev akan melakukan sesuatu padanya. Dan dia tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali ayahmu, ibumu. Dengan cibiran di wajah Dev, dia mengulurkan tangannya untuk mengangkat Erik, lalu langsung keluar, berjalan ke kamar sebelah. Dev mengusir Erik. Orang tuamu ada di sini. Aku akan menunjukkan kebaikan hari ini dan membiarkan keluargamu mati bersama. Erik melihat mayat orang tuanya. Seluruh tubuhnya tiba-tiba ketakutan. Dev, jangan bunuh aku. Lewati saja aku. Aku bersedia menjadi anjingmu di masa depan. Aku bersedia memberimu seluruh keluarga. Wei, selamatkan saja hidupku. Erik menangis dengan sedihnya dan memohon dengan getir. Melihat Erik seperti itu, Dev juga kehilangan minat untuk menyiksanya. Mengangkat Erik dengan satu tangan, lalu mengayunkannya ke arah Erik dengan ganas dengan tangan lainnya. Puci, tinju Dev menembus tubuh Erik dalam sekejap. Mata Erik membelalak, dan dia menatap dadanya dengan tak percaya. Dev menarik lengannya. Tubuh Erik jatuh dengan keras ke tanah, dan darah langsung mengalir keluar. Setelah membasuh tubuhnya, dia menyalakan api di seluruh villa. Akhirnya, Dev memandang Yumi dan berkata, "Ayo pergi." Yumi mengangguk. Tetapi, saat dia mengambil langkah, tubuh Yumi langsung jatuh ke depan. Melihat adegan berdarah seperti itu, kaki Yumi sudah lemah, dan dia tidak bisa berjalan sama sekali. Melihat ini, Dev hanya bisa menggendong Yumi dan berjalan menuju mobil. Yumi mencengkeram leher Dev erat-erat dengan kedua tangannya. Hubungan antara mereka berdua sekarang, gerakan yang begitu intim, membuat jantung Yumi berdetak lebih cepat dan wajahnya memerah. Tetapi, Dev tidak berubah sama sekali. Yumi
yang berada di pelukan Dev. Diam-diam, menjulurkan kepalanya ke pelukan Dev. Dia merasa sangat aman dan nyaman di pelukan Dev. Mengintip Dev. Wajah Yumi menjadi lebih merah. Dia benar-benar menemukan bahwa pikirannya berubah. Dia bahkan berharap Dev bukan pacar Yuki, tetapi pacarnya sendiri. Dan akan tetap selalu seperti ini. Dev tidak tahu apa yang dipikirkan Yumi. Jadi dia memasukkannya ke dalam mobil dan kembali ke Yuncheng. Yumi di dalam mobil terus menatap Dev dengan mata penuh kekaguman. Dan tidak lama setelah Dev pergi, amukan api keluarga Wei pecah, langsung membakar seluruh keluarga Wei tanpa bisa dikenali. Dan api keluarga Wei bahkan mengganggu. Bab 338. Seluruh tata letak ibu kota provinsi itu adalah badai berdarah di Yuncheng. Yuki begadang semalaman. Dia mengkhawatirkan Dev. Yansen segera mengirim ratusan orang dari Hongcheng ke Yuncheng dan langsung melindungi hotel tempat Yuki menginap. Hal ini membuat pemilik hotel ketakutan setengah mati, mengira dia telah menyinggung seseorang. Baru setelah matahari terbit perlahan, Dev melaju kembali dengan mobil yang bagian depannya telah berubah bentuk. Melihat mobil itu akan dibongkar, hati Yuki tercengkeram erat. Ketika Dev keluar dari mobil, Yuki langsung melompat ke arahnya. Dev, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu tidak terluka? Yuki bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja. Bagaimana mungkin keluarga kecil Wei menyakitiku? Kata Dev sambil tersenyum tipis. Saat ini, Yumi juga turun dari mobil. Melihat Yuki dan Dev berpelukan, Yumi tiba-tiba merasa sakit di hatinya. Yumi, kamu baik saja. Melihat Yumi telah diselamatkan, Ted bergegas maju, mencoba menghibur Yumi dalam pelukannya. Yumi mendorong Ted, tetapi tidak membiarkannya memeluknya, tetapi hanya melirik dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa. Ted tertegun, tidak mengerti mengapa Yumi begitu acuh tak acuh padanya. Saudari Yumi, terima kasih banyak. Kamu menyelamatkanku. Yuki melepaskan Dev saat ini, melangkah maju untuk memeluk Yumi dan berkata dengan rasa terima kasih. Gadis bodoh, aku kakak perempuanmu. Tentu saja, aku akan berdiri di depanmu saat ada bahaya. Dan itu seharusnya dilakukan oleh kakak perempuan. Terima kasih. Yumi tersenyum tipis dan tanpa sadar melirik Dev. Yuki memandang Yumi dengan wajah bingung, tidak mengerti apa maksud Yumi, dan mengapa dia berterima kasih pada dirinya sendiri. Melihat tatapan bingung Yuki, Yumi menjelaskan, kakak ingin berterima kasih karena telah menemukan pacar yang luar biasa. Jika tidak, kakakku tidak akan bisa kembali. Yumi mengatakannya dengan nada bercanda, tetapi dia memiliki pemikiran yang nyata di dalam hatinya. Penampilan Dev membuatnya akhirnya tahu pacar seperti apa yang dia butuhkan. Kakak Yumi, jangan memujinya seperti itu. Itu akan menyelamatkannya dari rasa malu lagi. Yuki tertawa. Dev dan Yumi baik-baik saja. Semua orang santai. Dan kata-kata Yuki membuat beberapa orang tertawa bersama mereka. Dev telah berlarian selama 2 hari terakhir, dan dia memang sedikit lelah. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, Dev pergi beristirahat. Yang lain juga begadang semalaman. Sekarang mereka semua baik-baik saja, dan mereka bisa pergi untuk tidur dengan
ketenangan pikiran. Dev dan yang lainnya tertidur lelap. Tetapi ibu kota, provinsi dalam kekacauan. Api di keluarga Wei langsung menegang saraf. Banyak keluarga di ibu kota, provinsi, dan mereka semua menunggu dan menonton. Keluarga Wei memiliki banyak industri di ibu kota, provinsi. Sekarang keluarga Wei sudah musnah. Tetapi, industri itu membutuhkan seseorang untuk mengambil alih. Jadi banyak keluarga menatap potongan besar ini. Jangan melihat ketika Askara ada di sini. Semua orang disebut saudara laki dan perempuan. Tetapi, sekarang setelah dia pergi, orang-orang ini akan segera menjadi serigala lapar. Siap mengukir keluarga Wei. Kapan saja, saat ini, villa keluarga Wei telah dikepung oleh ratusan agen berseragam. Personel yang tidak terkait tidak diizinkan masuk. Bahkan, penjagaan telah diatur dalam jarak beberapa mil. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi dengan keluarga Wei. Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan pakaian biasa, dengan wajah karakter Tionghoa dan cemberut, menutupi mulut dan hidungnya dengan sapu tangan, menghalangi bau darah yang menyengat. Orang ini adalah Hans Li, kepala paviliun penjaga di ibu kota provinsi. Departemen Keamanan seluruh ibu kota provinsi dijaga oleh paviliun penjaga. Bab 339. Sekarang peristiwa sebesar itu telah terjadi. Tentu saja, dia, kepala penjaga paviliun, harus hadir secara langsung. Paviliun Master, setelah menghitung, ada total 48 mayat. Tetapi, mayat semuanya terbakar, dan identitasnya tidak dapat dibedakan. Dan diperlukan penyaringan lebih lanjut. Seorang gadis yang sangat cakap dengan kuncir, kuda dan seragam berjalan pergi depan Hans Li. Katanya dengan hormat, jika Dev ada di sini dan melihat gadis ini, dia pasti akan merasa sedikit familiar, karena gadis ini mirip dengan Elias Gu dalam beberapa hal. Dan gadis ini adalah cucu perempuan Elias Gu, Eli Gu. Setelah Elias Gu pensiun dari ibu kota provinsi, dia kembali ke Hongcheng untuk pensiun. Sementara putra dan cucunya masih bekerja di ibu kota provinsi. Apakah tidak ada yang hidup? Hans Li mengerutkan kening. Tidak, tidak ada yang hidup. Dan perekam video pengawasan juga diambil. Jadi tidak ada data video yang tertinggal. Eli menggelengkan kepalanya. Eli, apa pendapatmu tentang ini? Hans terus bertanya. Masalah ini jelas balas dendam. Karena banyak emas, perak, dan permata keluarga Wei yang belum hilang. Tetapi metode pembunuhnya sangat kejam. Banyak orang terbunuh oleh headshots. Terlihat bahwa ada jurang yang dalam. Kebencian dengan keluarga Wei. Analisis Eli dengan hati-hati. Dalam hal ini, mari kita selidiki semua orang yang memiliki permusuhan dengan keluarga Wei. Hans menghela nafas. Hei, ibu, kota provinsi mungkin akan kacau balau di masa depan. Dan hari-hari baik kita akan segera berakhir. Paviliun Master. Di sana, keluarga Jiang. Mereka, Eli hendak mengatakan sesuatu. Tapi ada pertengkaran sengit di depan pintu. Keluar dari sini. Aku akan membunuh siapa saja yang menghentikanku. Suara itu penuh dengan niat membunuh dan kemarahan. Dengan raungan, sekelompok orang menyerbu dengan marah. Sekelompok detektif mengawasi dari samping, dan tidak ada yang berani menghentikannya. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua dengan janggut abu-abu. Matanya penuh amarah. Melihat
pemandangan keluarga Wei. Saat ini, lingkaran matanya tiba-tiba memerah, dan di samping lelaki tua itu, Delphine mengikuti. Orang-orang ini semuanya dari keluarga Jiang. Dan lelaki tua ini adalah ayah Debbie, Denny Jiang. Setelah mendengar bahwa sesuatu terjadi pada keluarga Wei, Denny Jiang membawa orang ke sini sendiri. Siapa yang melakukannya? Aku ingin menghukum 9 klannya. Tubuh Denny Jiang bergetar sedikit, dan raungan terdengar jelas bahkan beberapa mil jauhnya. Hanya untuk bersenang-senang, Tuan Jiang. Hans melihat bahwa keluarga Jiang yang datang dan bergegas menyambutnya. Hans, apa yang terjadi dengan keluarga saudara perempuanku? Apakah kamu tahu siapa yang melakukannya? Delphine bertanya dengan tajam setelah melihat Hans tidak menunjukkan rasa hormat kepada Hans. Meskipun Hans tidak senang, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa berkata kepada Delphine, Tuan Muda Jiang, maaf, keluarga Wei tidak ada siapapun hidup. Denny Jiang tiba-tiba jatuh. Ayah Delphine buru-buru mendukung Denny Jiang. Tuan Jiang turut berduka cita. Hans juga buru-buru menghiburnya. Tubuh Denny Jiang bergetar. Matanya tertutup rapat dan butuh beberapa saat untuk pulih. Aku tidak peduli siapa yang melakukannya. Aku harus mencabik-cabiknya. Mata Denny Jiang meledak menjadi niat membunuh. Dan kemudian, dia menatap Hans dan berkata, Pavilion Master Li, keluarga Jiangku akan menangani masalah ini. Kamu ambil milikmu. Ayo, pergi. Tuan Jiang. Ini Hans tampak malu. Bab 340. Delphine. Lihat, Denny Jiang tidak memberi Hans kesempatan untuk berbicara. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Ketika insiden sebesar itu terjadi, sudah waktunya bagi kita untuk maju. Bagaimana kamu yang menghadapinya? Ellie tidak tahan lagi dan bertanya kepada Denny Jiang 2 langkah maju. Denny Jiang mengerutkan kening, melirik Ellie, dan bertanya, siapa gadis kecil ini? Ayah, ini cucu perempuan Elias Gu. Delphine buru-buru menjawab dari samping. Bahkan jika itu kakekmu Elias Gu, tanyakan padanya apakah dia berani berbicara denganku seperti ini. Denny Jiang mendengus dingin. Wajahnya penuh kedinginan. Tuan Jiang, anak muda, bodoh. Dan kata-kata mereka agak sembrono. Saya harap Tuan Jiang tidak marah. Melihat ini, Hans buru-buru meminta maaf. Lalu, melanjutkan Tuan Jiang, pemakaman keluarga Wei perlu ditangani oleh keluarga Jiang. Sekarang seluruh provinsi ada banyak keluarga di kota yang mengincar keluarga Wei. Tuan Jiang harus menghabiskan lebih banyak energi di sini untuk masalah menangkap si pembunuh. Serahkan saja kepada kami di pavilion penjaga. Setelah Delphine mendengarkan, dia juga membisikkan beberapa kata ke telinga Denny Jiang, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu. Denny Jiang menyipitkan matanya sedikit. Siapapun yang berani berkomplot melawan keluarga Wei, melawan keluarga Jiang, saya ingin melihat keluarga di ibu kota provinsi itu berani. Pakaian di tubuhnya itu otomatis tanpa angin. Dan semua orang sekitar gemetar dan gemetar. Aku akan memberimu 3 hari. Bawa pembunuhnya kepadaku dalam 3 hari. Setelah 3 hari, jika kamu belum menangkap pembunuhnya di pavilion penjaga, aku akan menyelesaikannya dengan caraku sendiri. Denny Jiang berkata dengan dingin kepada Hans. 3 hari. Wajah Hans
tiba-tiba menunjukkan rasa malu. Paviliun Master Li. Saya akan memberitahu Anda siapa yang harus dipilih. Sekarang, insiden ini mungkin dilakukan oleh seorang pria bernama Dev. Dia berasal dari Hongcheng. Adapun yang lain, Anda dapat memeriksanya sendiri. Setelah Delvin mendapatkan berita kecelakaan keluarga Wei, saya langsung teringat Dev. Dev, Hans bergumam, lalu mengangguk dan berkata, "Terima kasih Tuan, Jiang telah mengingatkanku. Aku akan segera menyelidikinya." Hans membawa orang-orang itu pergi. Dan keluarga Jiang akan mengurus sisanya. Urusan keluarga Wei. Eli, bukankah Gutua beristirahat di Hongcheng? Tanya Gutua. Siapa Dev ini yang bisa menghancurkan keluarga Wei? Tapi dia pasti bukan orang biasa. Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Hans berkata kepada Eli. Mengerti. Eli menjawab dengan santai. Tapi wajahnya sedikit tidak senang. Hanya dimarahi oleh keluarga Jiang membuat Eli sangat kesal. Hans melirik Eli. Tidak mengatakan apa-apa. Tetapi sedikit menghela nafas. Di Yuncheng, Dev tidur sepanjang hari dan merasa tubuhnya telah banyak pulih. Dia segera menelepon Ted dan memintanya untuk menyiapkan bahan obat. Dev ingin menggunakan waktu malam untuk memurnikan pil untuk Yansen sehingga Yansen tubuh pulih secepat mungkin. Karena mereka semua adalah bahan obat yang relatif umum. Ted menyiapkan banyak dari mereka. Setelah Dev memurnikan ramuan itu, dia membiarkan Yansen meminumnya. Dan juga mengajari Yansen seperangkat aturan jantung biasa. Sehingga ketika Yansen baik-baik saja, Anda dapat berkonsentrasi pada latihan tubuh. Keesokan paginya, Dev dan yang lainnya berencana untuk kembali ke Hongcheng. Mereka keluar selama beberapa hari kali ini. Dan Juansu akan khawatir jika dia ada di rumah. Bagaimana mungkin Dev dan Yuki tidak menikah, bahkan tidak bertunangan, berlari bersama seperti ini? Tidak dapat dihindari bahwa akan ada gosip. Saudari Yumi dan Ted datang untuk melihat mereka pergi bersama. Dapat dilihat bahwa saudari Yumi memiliki sedikit keengganan di mata mereka. Bukan karena mereka tidak ingin melepaskan Yuki. Itu karena mereka tidak ingin Dev pergi. Kedua saudari itu sudah memiliki Dev di hati mereka. Kakak He, aku akan menyerahkan masalah Yuncheng kepadamu. Perhatikan bahan obatnya. Selama ada bahan obat yang langka, berapapun harganya, kami akan menurunkannya. Jika kamu tidak yakin, kamu bisa panggil aku. Dev menepuk bahu Ted dan berkata, Kakak Dev, jangan khawatir. Semua bahan obat di Yuncheng yang berumur lebih dari 100 tahun harus melewati tangan Ren Hetang. Dan tidak ada yang berani bersaing denganku. Ted berkata dengan percaya diri. Beberapa hari sejak Dev tiba, Ren Hetang Ted menjadi terkenal. Lagi pula, Ren Hetang adalah satu-satunya agen untuk pil peremajaan. Dan Tong Rentang tidak berani menghasilkan uang. Toko obat lain bahkan lebih takut mengikuti Ren Hetang untuk melawannya. Setelah mengobrol beberapa kata lagi, Dev dan yang lainnya bergegas kembali ke Hongcheng. Kembali ke Hongcheng, Yuki langsung pulang. Dia tidak melihat Juansu akhir-akhir ini. Dan Yuki juga sedikit khawatir. Dev kembali ke Villa Bukit Indah sendirian. Bu, aku kembali. Apakah makanannya sudah siap? Setelah memasuki pintu, Dev mengganti sepatunya dan berteriak secara naluriah. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga.
Sampai jumpa di cerita selanjutnya.